Selamat berjumpa lagi semua peserta didik di SMKN 01 Kendal. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan style halaman web. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan style dalam halaman web dan membuat kode HTML untuk menerapkan style tertentu pada halaman web. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan prosedur penyisipan script style ke dalam HTML, kemudian merancang program tampilan dengan style. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran ini yaitu melalui pengamatan terhadap beberapa model web secara online tentang penulisan style halaman web, peserta didik dapat menjelaskan prosedur penulisan, penyisipan, script style dalam halaman web dengan percaya diri, rasa ingin tahu, dan kreatif. Selanjutnya, melalui diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi di internet, peserta didik nantinya dapat menggunakan teks HTML untuk menampilkan penerapan style dalam halaman web dengan kreatif, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya lagi, melalui penggunaan teknologi informasi dan penggunaan modul, serta melalui eksplorasi di internet serta pemanfaatan media, peserta didik dapat merancang tata cara penulisan style halaman web dalam percaya diri, kreatif, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke materi tentang style halaman web dan penerapannya. Untuk penggunaan kodenya kita menggunakan CSS. Apa itu CSS? CSS atau yang disebut dengan Cascading Style Sheet atau lebih dikenal dengan CSS ini dalam bahasa pemrograman desain yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website. CSS merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk mendesain halaman web atau tampilan website front-end. CSS menangani tampilan dan rasa dari sebuah halaman website. Ada hal yang dapat Anda lakukan menggunakan CSS dibandingkan dengan bahasa pemrograman inti seperti HTML, PHP. Ketika menggunakan CSS, Anda dapat mengatur warna teks, jenis font, baris antar paragraf, ukuran kolom, dan jenis background yang dipakai. Tidak hanya itu, di CSS ini juga bisa untuk mendesain sebuah layout variasi tampilan di berbagai perangkat yang berbeda dan berbagai efek yang dipakai dalam sebuah halaman web. CSS ini sangat mudah dipelajari tapi juga powerful karena dapat mengontrol penyajian tampilan dari dokumen HTML mulai dari yang simple sampai yang kompleks. Tidak heran jika saat ini CSS ini hampir dipakai di berbagai web untuk kombinasi dengan HTML maupun PHP. Kita bisa lihat contohnya di sebelah. Ini adalah contoh tampilan penggunaan style pada halaman web. Dilihat tampilannya sangat menarik, sangat kompleks karena menerapkan style tertentu pada sebuah kodenya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari beberapa web yang menggunakan style tersebut. Bisa dilihat ya, satu persatu untuk halaman webnya. Dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, dan berikutnya. Selain itu, ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika menerapkan style menggunakan bahasa CSS ini, menggunakan kode ini. Yang pertama yaitu mempercepat proses desain.
Sesuai dengan pengertiannya, jika menggunakan style pada halaman web ini, Anda tidak perlu lagi melakukan mendesain yang sama di beberapa halaman HTML. Anda mungkin akan menyalin satu persatu, yang jelas itu biasanya untuk setiap file halaman. Jika menggunakan CSS atau menggunakan kode style ini, Anda tidak perlu lagi melakukan hal tersebut. Yang kedua, untuk keuntungannya yaitu halaman lebih cepat dimuat. Nah, ini jika menggunakan penerapan style pada halaman web ini, Anda tidak perlu menuliskan atribut tag HTML di setiap file. Anda hanya cukup menuliskan satu aturan saja dan menerapkan di berbagai file yang membutuhkan hanya dengan memanggilnya saja. Nah, nanti kita akan coba lihat video berikut ini. Yang ketiga, keuntungannya adalah proses pemeliharaannya mudah. Apa ini proses pemeliharaan mudah? Anda untuk mengubah tampilan di berbagai halaman web hanya dengan mengubah fungsi stylenya saja di file kode CSS tersebut. Nah, maka seluruh tampilan yang menggunakan fungsi tersebut akan berubah secara otomatis. Saat belajar, kamu harus mengetahui dulu 3 macam ini dalam penerapan kode style halaman web. Yang pertama adalah menggunakan inline, kemudian ada internal, kemudian ada eksternal dalam penerapan kode CSS. Yang pertama adalah inline. Apa sih inline ini? Nah, dalam pengkodean CSS, inline ini merupakan penerapan CSS yang langsung dilakukan dalam konten HTML. Penetapan kode style menggunakan CSS ini secara inline hanya akan mempengaruhi satu bagian baris kode. Berikut contohnya. Jadi misalkan kita simpan dulu ya, ini kita belum simpan ini tadi, kita simpan dulu, kita save. Nah, misalkan kita beri nama coba 1 di sini, kita simpan dalam bentuk HTML dokumen. Nah, kita save. Nah, sekarang kita lihat dulu di browser, saya menggunakan Chrome, terserah nanti teman-teman menggunakan apa. Nah, maka hasilnya muncul seperti ini. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin mengedit tulisan ini menjadi berwarna biru dan memiliki background warna kuning, misalnya seperti itu, atau background merah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini untuk mengubah warna tulisan ini, maka teman-teman perlu menggunakan CSS. Nah, di sini CSS bisa ditambahkan langsung dalam satu baris di dalam tag, yaitu di sini kita tambah dengan style. Nah, di sini kita tambah dengan style sama dengan penulisan properti dan value CSS kita di dalam satu baris tag HTML ini ditandai dengan tanda petik seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi diapit tanda petik seperti ini. Nah, jadi seperti ini untuk menghubungkan. Jadi untuk inline style sheet adalah seperti itu, menghubungkan CSS pada HTML langsung dalam satu baris. Nah, ini kan satu baris ini, dalam satu baris tag. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalian sudah melihat pengerjaan inline pada style halaman web sudah dipraktekkan. Nah, yang kedua ini adalah penerapan internal CSS, ya, penerapan kode stylenya, yaitu bagaimana menerapkan penggunaan internal ini menggunakan kode CSS. Nah, sekilas sangat mirip sekali dengan inline, ya, yaitu penulisannya tanpa file CSS yang terpisah, jadi tetap dalam satu file halaman HTML. Nah, namun di dalam penggunaan stylenya secara internal, baris kode dituliskan di bagian atas, artinya headernya di HTML. Cara ini sangat cocok dipakai untuk menciptakan halaman web dengan tampilan yang berbeda. Dengan kata lain, kode style menggunakan CSS ini bisa dipakai untuk menciptakan tampilan yang unik. Nah, seperti nanti kalian bisa melihat
video berikut ini. Nah, jadi di sini tadi kan kalau dalam satu baris ini, kalau CSS di sini ada pembuatan CSS atau style ini ditaruh di dalam satu baris dalam tag itu, maka dia disebut dengan inline style sheet. Nah, bagaimana kalau membuat internal style sheet? Nah, jadi di dalam kita harus membuat style di dalam head. Nah, di sini. Jadi masih dalam satu dokumen HTML namun di baris yang berbeda. Nah, kita buat di sini style. Jangan lupa untuk dikasih close style. Nah, seperti ini. Nah, kita di sini di video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan selektor. Nah, maka di sini kita beri di sini selektor. Nah, kemudian kita tambah deklarasi di sini, di mana deklarasi selalu ditaruh di dalam tanda seperti ini. Nah, kita enter di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Nah, di sini kan kita belum memberikan deklarasi atau properti untuk mengubah tampilan dari tulisan ini. Kita lihat dulu di Chrome. Kita shift yes. Nah, hasilnya tetap seperti pada tag HTML ya. Jadi dengan warna hitam dengan ukuran H2. Nah, ini. Nah, tetap seperti ini. Nah, bagaimana kita membuat warnanya menjadi merah? Misalkan kita membuat warna menjadi merah, kita tambahkan di sini color red. Nah, seperti ini. Kita lihat di Chrome. Kita shift yes. Nah, H2. Kita lihat di Chrome lagi, maaf ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu cara menghubungkan HTML dengan CSS melalui internal style sheet. Ya, sudah dipraktekkan mungkin di rumah masing-masing. Nah, berikutnya untuk yang ketiga ini yaitu eksternal CSS. Nah, apa ini eksternal CSS dan apa nanti bedanya dengan internal yang tadi kita sudah lihat bersama-sama? Ini adalah menempatkan baris kode style CSS ini menggunakan file .css. Jadi di belakangnya ada ekstensinya CSS. Cara ini dapat digunakan untuk mendeklarasikan sebagian pengaturan tampilan website secara keseluruhan. Cara ini lebih sederhana dan simpel kok daripada menambahkan baris kode di setiap elemen HTML yang ingin Anda atur tampilannya. Jika menggunakan penempatan secara eksternal, Anda harus menambahkan header untuk memanggil file .css dalam file HTML. Nah, penerapan contohnya kalian nanti bisa lihat video berikut ini ya, terkait dengan eksternal style menggunakan CSS. Ketiga, external style sheet. Jadi biasanya para programmer atau para developer dari web itu sendiri atau para pembuat bagian end dari web atau bagian depan dari tampilan web rata-rata itu menggunakan external style sheet karena tidak akan mengganggu tag yang ada di dalam HTML. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan external style sheet ini? Nah, di sini external style sheet itu digunakan untuk menghubungkan antara dokumen CSS dan dokumen HTML yang terletak terpisah. Nah, seperti itu. Nah, di sini penulisan coding dari style property CSS diletakkan di halaman dokumen CSS. Nah, untuk menghubungkan dokumen HTML dan CSS yang terpisah dibutuhkan tag berikut ini yang diletakkan dalam tag HTML. Nah, bagaimana tagnya? Nah, tagnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada link rel dengan value style sheet dengan properti tipe dengan value text or CSS dan kemudian href. Nah, di sini address atau alamat dari dokumen CSS ini merupakan alamat dan nama file dari dokumen CSS yang telah teman-teman simpan nantinya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman di sini masih bingung ya. Jadi akan saya langsung berikan contohnya. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, kita hapus dulu di sini style ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini misalkan kita hapus ini ya stylenya. Nah, kita kembalikan seperti semula. Kita lihat dulu di Chrome. Nah, kita kembalikan seperti semula seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman membuat di sini kan eksternal style sheet yaitu CSS dan HTML dokumennya terpisah. Maka di sini teman-teman buat CSS baru. Nah, di sini teman-teman bisa membuat new CSS.
Nah, di sini ada CSS. Teman-teman buat di sini create. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa simpan, save as. Nah, ini kan HTML yang telah teman-teman buat tadi ya. Terserah, tadi kan teman-teman sudah membuat HTML. Sekarang kita buat folder baru misalnya. Di sini kita tulis style. Nah, misalkan seperti itu. Untuk menaruh dokumen CSS yang akan kita simpan ini, misalkan kita buat tulis di sini style CSS, misalkan seperti ini. Nah, di sini kita simpan dalam bentuk CSS atau style sheet. Nah, ini .css atau style sheet. Nah, seperti ini. Jadi kita simpan dalam bentuk .css atau style sheet. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita buat dulu di sini. Tadi kan di sini ada H2, maka di sini kita bisa menggunakan selektor H2. Nah, kemudian di sini kita buat warnanya menjadi biru misalkan, color blue. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita lihat lagi di Chrome. Nah, maka di sini belum berubah. Mengapa demikian? Karena antara dokumen HTML ini dengan dokumen CSS ini dia masih belum terhubung. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Nah, di sini tadi cara menghubungkannya yaitu dengan menggunakan tag ini. Nah, oke, kita buat sekarang tagnya. Jadi di dalam head. Nah, ini kan di dalam head ya, maka kita bisa menaruhnya di tag yang akan kita buat di sini di dalam head. Kita buat di sini seperti ini tagnya, link rel sama dengan style sheet. Style sheet dengan tipe teks atau CSS. Ini salah kayaknya tadi penulisannya. Ini teks atau CSS. Kemudian kita tambahkan href. Nah, di sini. Nah, kita browse di sini. Kalau teman-teman bisa browse langsung kalau menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, di sini tadi kan ini folder untuk membuat HTML. Nah, di sini CSS-nya. Maka teman-teman klik 2 kali di sini. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, kita tutup dengan closing tag seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak menggunakan Adobe Dreamweaver CS6, maka teman-teman lihat saja di sini. Nah, di sini kan tadi dalam satu folder, ini kan folder ini file HTML dan di dalam folder style ini file CSS. Maka teman-teman di sini tulis dengan linknya tulis dengan style, kemudian style css.css. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk lokasinya, nama foldernya, dan ini untuk nama filenya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu bagi teman-teman yang tidak menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba lihat di Chrome. Kita simpan dulu. Yes. Nah, maka tulisan ini akan menjadi biru. Ya, tadi sudah kita bisa melihat penggunaan eksternal CSS dengan internal CSS ya. Nah, di antara 3 jenis penempatan kode style itu, cara eksternal ini merupakan cara yang paling efektif ya untuk mengimplementasikan sebuah style dalam sebuah website. Cara ini yang paling populer atau sering dipakai oleh banyak pengembang website dibandingkan dengan cara yang lainnya. Sedangkan untuk cara internal dan inline juga bisa dipakai untuk menambahkan format konten yang khusus atau berbeda dengan konten yang lain. Tadi sudah kalian lihat beberapa pengenalan penggunaan style halaman web ini, termasuk dengan video prakteknya. Semoga nanti kalian di rumah bisa mencoba menggunakan media pembelajaran ini untuk mempraktekkan apa itu penerapan style pada sebuah halaman web. Sebagai penutup untuk materi di video pembelajaran ini, saya bacakan meskipun penggunaan
bahasa pemrograman penerapan style menggunakan kode CSS ini mudah dipelajari, tapi bisa memberikan efek yang sangat besar bagi pengembang website. Style ini memudahkan Anda untuk mengatur berbagai tampilan yang ada dalam sebuah web dengan tidak mengesampingkan user experience. Anda bisa mengatur warna, ukuran font, jenis layout, dan berbagai macam pengaturan tampilan sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi, ketika HTML merupakan sebuah fondasi atau kerangka, tembok, atau bahkan baku semen untuk mendukung pembuatan web, style merupakan catnya. Jadi CSS ini merupakan cat desain jendela dan berbagai macam pengaturan seterusnya. CSS ini adalah kondisi solusi dari pengembangan tampilan bangunan sebuah web yang Anda buat. Sampai saat ini Anda penggunaan web ini bisa nanti kalian lakukan. Sampai di sini semoga Anda paham mengenai pengertian penerapan style menggunakan kode CSS ini serta fungsinya. Jika Anda nanti butuh pertanyaan atau tambahan lain, silakan melihat berbagai macam konten video yang sudah disediakan ya. Terima kasih, sampai berjumpa di materi berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah.